Selamat siang, perkenalkan nama saya Septriati, NIM 291311130 dari kelas D Makale. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu alat dan mesin pertanian, yaitu hand traktor. Yang pertama, tipe hand traktor. Tipe hand traktor yang saya pilih yaitu Quick E85. Ini adalah gambar hand traktor dengan tipe Quick E85. Yang kedua, spesifikasi hand traktor. Kecepatan, 1 kecepatan maju, sistem transmisi, full gear, gear cast, casting dual part system, sistem penggerak atau kopling utama, V-belt dengan tensioner, sistem pembelok atau kopling kemudi, dog clutch, isi minyak pelumas 4,5 liter. Dimensi traktor dengan roda besi atau roda karet, panjang 2550 per 2550 mm, lebar 1060 per 800 mm, tinggi 1310 per 1180 mm, berat tanpa motor 187 per 152 kg, berat dengan motor ditambah dengan berat motor penggerak. Kapasitas kerja pada lahan sawah kurang lebih 11,76 jam per hektar, pada lahan kering kurang lebih 11,46 jam per hektar. Yang ketiga, komponen hand traktor. Ini adalah gambar dari komponen-komponen hand traktor. Pada gambar yang ditunjuk nomor 1 adalah as roda, 2 pelindung samping, 3 penahan lumpur, 4 pengikat batang rijar, 5 handle pengikat roda belakang, 6 tuas belok kanan, 7 handle utama, 8 tuas gas, 9 handle pembantu, 10 pemindah kecepatan cakar, 11 tuas kopling utama, 12 pemindah kecepatan jalan, 13 tuas penyangga depan, 14 gantungan pisau rotari, 15 kotak rantai pembantu, 16 lampu, 17 puli penegang, 18 penyangga depan, 19 penyangga mesin, 20 pelindung depan, 21 puli mesin, 22 V-belt, 23 puli utama, 24 pelindung V-belt, 26 tutup kotak peralatan, 27 tombol lampu, 28 tuas belok kiri, 29 pengatur roda belakang, 31 roda belakang, dan 32 ban. Yang keempat, fungsi komponen hand traktor. Komponen-komponen utama hand traktor dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenaga penggerak motor, yang kedua, kerangka dan transmisi, yang ketiga, tuas kendali atau kontrol. Yang pertama, fungsi tenaga penggerak motor adalah untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Yang kedua, fungsi kerangka dan transmisi. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Sedangkan transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Yang ketiga, fungsi tuas kendali atau kontrol adalah untuk mengendalikan jalannya traktor. Yang kelima, cara kerja hand traktor. Yang pertama, sebelum menghidupkan mesin hand traktor, lakukan pengecekan terhadap komponen berikut, yaitu yang pertama, cek tangki bahan bakar dan air radiator. Yang kedua, pastikan V-belt dalam posisi tidak bekerja. Yang ketiga, cek tekanan angin pada ban karet. Kemudian, yang kedua, sebelum menghidupkan traktor, pastikan posisi traktor di tempat yang datar. Ketiga, tarik tuas gas sedikit sampai melewati batas stop. Yang keempat, hidupkan mesin dengan engkol. Yang kelima, atur kembali tuas gas agar mendapat putaran mesin atau RPM yang ideal. Yang keenam, setelah mesin hidup, kemudian tarik batang pena
bagian depan standar. Selanjutnya tarik tuas kopling utama. Yang ketujuh, atur stang kemudi agar arah traktor lurus. Yang kedelapan, pindahkan traktor dari garasi ke lab lapangan. Yang kesembilan, setelah mencapai lapangan, matikan mesin traktor dan ganti ban traktor menjadi roda besi. Yang ke-10, pasang implemen pengolahan tanah. Yang ke-11, setelah semua peralatan terpasang, hidupkan kembali mesin traktor. Yang ke-12, tarik tuas persneling utama, arahkan traktor agar lurus sesuai dengan area lahan. Yang ke-13, untuk membelokkan traktor, tarik tuas pembelok yang berada di bawah stang kemudi. Yang ke-14, untuk mengganti implemen, matikan dulu mesin traktor, kemudian ganti implemen sesuai kebutuhan. Yang keenam, cara pengoperasian hand traktor. Yang pertama, cara menghidupkan hand traktor. Yang pertama, tuas kopling utama diposisikan off atau rem. Yang kedua, untuk keamanan, semua tuas persneling pada posisi netral. Yang ketiga, buka keran bahan bakar. Yang keempat, gas dibesarkan pada posisi netral. Yang kelima, tuas dekompresi ditarik dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Yang keenam, engkol dimasukkan ke poros engkol, lalu putar engkol searah jarum jam beberapa kali. Yang ketujuh, lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Yang kedelapan, setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol. Yang kesembilan, geser posisi tuas gas pada posisi stasioner. Yang ke-10, hidupkan motor tanpa beban kurang lebih selama 2-3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Yang ke-11, traktor siap untuk dioperasikan. Yang kedua, cara mematikan hand traktor. Yang pertama, lepaskan beban motor. Yang kedua, kecilkan gas pada posisi stasioner sehingga putaran mesin akan pelan selama 2-3 menit. Yang ketiga, geser tuas gas pada posisi stop hingga motor mati karena tidak ada aliran. Yang keempat, tutup keran bahan bakar. Thanks for watching.